Karawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Imbasnya kan sebenarnya bisa kita rasakan dari penutupan banyak pabrik ya. Waktu pengen kerja ngeluarin duit supaya keterima. Jadi ini yang menjadi concern kita juga selaku wakil rakyat untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan program pemerintah. Menyandang pesona sebagai kota lumbung padi nasional, kota industri terbesar se-Asia Tenggara, dan kota dengan upah minimum rasio terbesar di Indonesia. Karawang yang telah ditetapkan menjadi kawasan industri nasional sejak tahun 2003 dengan mayoritas investasi padat modal dan teknologi berupaya agar industri kecil dan UMKM mampu menyuplai kebutuhan industri besar. Kabupaten Karawang mencatatkan diri sebagai daerah dengan upah minimum kabupaten dan kota tertinggi di Indonesia dengan nilai mencapai di atas 5 juta rupiah. Nilai upah minimum Kabupaten Karawang berada di atas dua tetangganya, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian nilai upah minimum baik di provinsi maupun kabupaten kota tidak melebihi 10%. Untuk menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023 ini, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Kenaikan upah minimum kota di Karawang memberikan angin segar sekaligus memberi jaminan hidup layak bagi pekerja. Namun, tingginya upah minimum kota di Karawang berpotensi menyebabkan perusahaan-perusahaan hengkang dari Karawang. Perhitungan dasar ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi. Nah itu pilih salah satu, mana yang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka itu yang dipakai dasar. Kalau inflasinya tinggi, inflasinya dipakai. Nah kalau di Permenaker yang baru ini dijumlahkan gitu loh. Nah kalau dijumlahkan ini mirip kayak PP 78. Sejatinya eksodus atau perpindahan perusahaan dari Karawang telah berlangsung, terutama dari sektor padat karya, seperti perusahaan garmen dan industri makanan. Hal ini dikarenakan perusahaan kesulitan untuk membayar tingginya upah tenaga kerja. Sehingga banyak perusahaan yang pindah ke daerah-daerah dengan upah minimum kabupaten yang lebih rendah seperti di Jawa Tengah. Imbasnya kan sebenarnya bisa kita rasakan dari penutupan banyak pabrik ya. Jadi kemarin tuh di tahun 2019 pabriknya masih sekitar 1.700-an, sementara sekarang sisanya tinggal 900. Saya melihat perpindahan itu sendiri akibat ketidakjelasan politik oleh pemerintah dalam hal memberikan kepastian hukum kepada para industri ataupun para pelaku usaha dalamnya. Yang kedua, saya melihat political will para kepala daerah ataupun elit-elit itu lebih banyak ke politis, yaitu dengan cara apa? Menaikkan UMP. Di mana akhirnya banyak pabrik yang merasa mereka tidak bisa menanggung beban operasional yang sebegitu besar, terutama yang terkait dengan gaji dan upah, sehingga mereka memutuskan untuk merelokasi pabriknya gitu. Saya lihat datanya ya, saya bisa datanya. Tapi saya lihat perusahaan-perusahaan otomotif itu masih banyak sekali di elektronik, otomotif itu masih banyak. Sebenarnya yang padat karya yang tidak ekstrim. Persoalan seperti Karawang atau Bekasi sebenarnya bukan hanya bilateral cost-nya yang tinggi. Banyaknya pemain tentang outsourcing turut andil membuat kondusivitas pelaku usaha menghadapi banyak masalah baru. Dari perusahaan, surat kontrak tahun berikutnya akan diangkat sebagai pegawai tetap. betul. Apakah perusahaan itu udah tahu? Iya udah tahu. Apakah itu tidak dipertanyakan? Itu sudah dipertanyakan, tapi pihak manajemen tetap dia nggak mau nerima karyawan baru.
pada sektor perburuhan adalah banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem mutasi sehingga serapan tenaga kerja lokal masih tergolong rendah. Perkembangan dunia industri dan perdagangan di Kota Karawang ternyata tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Rendahnya keterampilan dan etos kerja calon tenaga kerja lokal selalu dijadikan alasan. Kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Karawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Iya, sebab tadi waktu pengen kerja ngeluarin duit, ya, buat pengen kerja gitu supaya keterima gitu. Akhirnya setelah kerja kenyataannya di PHK, belum menghasilkan apa sih? Belum kembali modal Belum istilahnya. kembali modal gitu. Jadi banyak yang mengeluhkan sama saya kalau misalnya mau daftar kerja di pabrik itu mereka banyak yang harus memberikan uang. Jadi ada pihak-pihak yang mengaku perwakilan dari pabrik, walaupun setelah dicek di lapangan ternyata itu memang bukan, itu hanya pihak luar yang mengharuskan misalnya satu orang kalau misalnya dia mau mendapatkan posisi untuk jadi pegawai kontrak ya, bukan pegawai tetap di pabrik tersebut harus menyerahkan 10 juta sampai 15 juta rupiah, yang akhirnya masyarakat banyak yang harus menggadaikan aset-asetnya. Anak saya aja sekarang kan lulusan SMK nggak kerja. Sedih lah, anak pengen kerja, pengen cari duit, harus bayar. Mau dari mana dapat duit segitu? Ke pabrik kan ada kualifikasinya ya. Kualifikasi itu minimal kan SMPA sederajat ya. Usianya juga, kalau usia kan kalau ke pabrik itu kan maksimal tuh. Kalau sekarang tuh 23 ya, 22. Kayak 23, 24 itu harus pengalaman. Seiring dengan berjalannya waktu, entah mengapa mencari pekerjaan terasa semakin sulit saja. Ketersediaan lapangan kerja semakin tidak memadai. Mencari lowongan kerja pun harus mati-matian demi bisa menemukan pekerjaan yang sesuai. Belum lagi persaingan kerja yang tidak mungkin bisa dihindari. Jadi ini yang menjadi concern kita juga selaku wakil rakyat untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan program pemerintah, terutama untuk yang untuk menambal dampak dari penutupan pabrik ini, misalnya di Karawang, di Bekasi itu seperti apa. Nah ini harusnya kita punya terobosan bagaimana orang yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin dengan pelatihan-pelatihan advokasi yang tadi kita bicarakan, mereka ini bisa dimasukkan ke pelatihan itu biar bisa mendapatkan pelatihan untuk bisa mencari pekerjaan yang lain. Kita ambil peran sehingga dengan begitu pemerintah kelihatan berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masyarakat, baik masalah yang dihadapi oleh pekerja dan serikat pekerja maupun yang dihadapi oleh para pengusaha. Jadi kalau misalnya dibilang anggota DPR itu levelnya misalnya hanya untuk membahas anggaran pemerintah pusat gitu, tentu kita juga harus melihat pelaksanaannya di daerah pemilihan kita masing-masing. Kehidupan masyarakat saat ini makin terperosok dalam cengkraman ekonomi, sudah jatuh tertimpa tangga. Pekerjaan sebagai buruh akhirnya terhenti dalam kontrak kerja yang kadaluarsa. Angka kriminalitas juga dikhawatirkan semakin bertambah karena mereka membutuhkan pertahanan diri untuk hidup. Sementara kesempatan tidak ada. Hal itu menyebabkan tingkat keamanan semakin rendah. Kan aku bang pengen keluar dan pengen ngurus anak saya gitu. Nah itu bingung siapa yang ngurusin, katanya kalau nggak pakai urusan ini nggak bisa keluar, katanya PHK nggak bisa keluar. Sebagai buruh, selama ini dengan penghasilan lumayan, berakhir dengan cengkraman yang berbeda tapi semakin mencekik. Jebakan ekonomi perbankan yang baru dari para oligarki ekonomi yang mengatasnamakan donatur keuangan sesaat akhirnya memikat mereka.
Kebutuhan ekonomi yang melemah mengakibatkan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja mengambil berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang pinjaman yang cepat cair demi makan hari itu pun mereka ambil tanpa berpikir panjang akibatnya. Sayangnya, di lapangan, dukungan penyaluran kredit modal kerja melalui penempatan pada Bank Umum Mitra yang digunakan untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada debitur untuk mendukung dan mengembangkan UMKM dan koperasi didominasi oleh rentenir maupun Bank Emok yang memanfaatkan situasi ringkihnya ekonomi masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja dan bencana alam. Di sini, di Karawang, di Bekasi, di Purwakarta, Bank Emok yang ilegal tuh merajalela. Karena mereka kesulitan secara ekonomi, terus akses ke perbankan konvensional kadang juga mereka tidak paham. Terus ada yang masuk dalam bentuk rentenir. Akibat dari kondisi ekonomi yang membuat masyarakat melakukan jalan pintas, meminjam pada bank rentenir, membuat konflik tersendiri di tatanan bawah. Parusing lah. Sebab si Mina di renteng wae di pojohan anu ka Arab, seneang ada jauh. Ke Malaysia teh lah, Singapura teh mah. Pusing ketua, pusing. Tidak sedikit kaum ibu yang menjadi korban pinjaman ini saling bersiteru dengan sesama tetangganya akibat peraturan bank rente yang melilit mereka. Pinjaman rentenir berkedok koperasi marak di Karawang. Kondisi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum melihat situasi lemahnya ekonomi di masyarakat saat ini. Jadi walaupun mereka memberikan bunga yang begitu besar, per bulannya tuh 30% untuk pinjamannya, tapi mereka akhirnya mengiyakan karena persyaratannya sangat mudah gitu, hanya KTP, izin suami, selesai bisa cair dananya. Jadi kalau ibu-ibu merasa dipaksa buat ikutan Bank Emok kumpulannya, ibu bisa lapor sama saya. Karena mereka tidak boleh memaksa, apalagi kalau mereka tahu ibu tidak punya usaha. Jadi mereka bisa aja cuma nawarin, kalau ibu nggak mau, sok nggak apa-apa gitu. Karena di beberapa desa ada yang laporan sama saya katanya dipaksa. Perlindungan ekonomi rakyat. Dalam hal ini korban-korban akibat dampak ekonomi membutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyegerakan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak rakyatnya. Justru Pak, kalau koperasi ini Pak, orang menggunakan baju koperasi, terus menjalankan praktek kapitalistik, sehingga koperasinya rusak. Orang inilah agennya kapitalis yang ingin merusak soko guru ekonomi nasional kita Pak. Dalam prakteknya menjadi dalam tanda petik rentenir yang berbaju koperasi yang hanya dikuasai oleh beberapa gelintir pemodal di lembaga tersebut. Kita kan ingin membereskan itu. Untuk undang-undang PPSK juga di situ kita memberikan keleluasaan untuk perbankan yang milik negara dan perusahaan keuangan non-bank yang milik negara untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terkait dengan konsumen UMKM-nya. Karena selama ini saya berkeliling, akhirnya mereka jatuh ke rentenir ilegal, bank emok ilegal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa masuk ke industri perbankan dikarenakan masih ada tagihan yang nunggak, padahal misalnya kreditnya cuma 1 juta atau 2 juta, tapi mereka tidak bisa bayar. Berbagai upaya melalui mediasi dan rapat-rapat di Senayan, mereka memperjuangkan agar perekonomian rakyat terjamin dari sisi regulasi dan hukum. Komisi 11 DPR RI menindaklanjuti dengan rapat kerja bersama wakil pemerintah pada tanggal 10 November 2022 untuk membentuk panja RUU P2SK dalam melaksanakan pembahasan RUU. Apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.